Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah berikan banyak nikmat untuk kita semuanya. Malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhajahah, untuk belajar bersama. Bertepatan juga dengan tanggal 27 Rajab ya. Alhamdulillah kita mengenang satu peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi, dan ketika kita mengenang maka tentunya kita harus mengambil pelajaran ataupun hikmah apa dari sebuah peristiwa yang sudah pernah terjadi. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pernah mendengar cerita ini, kisah ini dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadzah kita yang barangkali sudah hafal betul nih kisahnya. Bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah, kemudian menuju ke Al-Aqsa, dan kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itu sampai kembali lagi dari Sidratul Muntaha turun, kemudian sampai kembali ke Mekah, itu hanya terjadi dalam waktu satu malam saja. Meskipun ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan terjadinya peristiwa ini, yang mana ada yang menyebutkan bahwa perjalanan ini ruhnya saja yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jasadnya Rasulullah itu masih ada di Mekah. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya tidak hanya ruhnya aja, tetapi betul-betul jasadnya juga berpindah ya, diperjalankan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dan kemudian sampai naik ke Sidratul Muntaha. Apapun itu perbedaannya, tentunya kita harus meyakini bahwa peristiwa ini terjadi dan memang benar-benar terjadi. Namun yang perlu kemudian kita garis bawahi adalah terjadinya ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kehendak dari Rasulullah saja, tapi adalah karena adanya kehendak dari Allah, maka kemudian diperjalankannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya barangkali kita pernah mendengar kisah terkait dengan kesedihan yang dirasakan Rasulullah sebelum terjadinya Isra Mi'raj, yang dimana beliau kehilangan pamannya, beliau juga kehilangan istrinya, yang kemudian mengalami kesedihan. Nah, ada yang menyebutkan bahwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sedang mengalami kesedihan dan kemudian ingin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga yang menyebutkan bahwasanya ini adalah momentum bagaimana Rasulullah ingin melakukan sebuah perubahan terhadap diri Rasulullah juga kepada umatnya. Yang mana nanti ada hadiah spesial yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah yang spesial yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berapa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi perintahnya Allah, perintahnya terkait dengan ibadah spesial ini, yaitu Allah panggil, Allah undang Rasul kita untuk menghadapnya. Jadi katakanlah
orang yang punya kuasa, jadi kita ibaratkan ada orang yang punya kuasa, itu biasanya ketika ngirim surat, itu hanya lewat ajudannya saja. Ajudannya suruh berangkat, suruh ngasih itu undangan, suruh ngasih itu pesan gitu ya. Namun ada satu waktu yang spesial, tidak lewat ajudannya, tapi orangnya dipanggil langsung bertemu dengan diri kita. Berarti ini ada sesuatu yang spesial. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insya Allah kita bisa belajar dari kisah ini, kita bisa menjadikan Isra Mi'raj ini sebagai momentum perubahan dalam hidup kita. Sebagai momentum bagaimana kita harus berubah dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Dari yang belum baik, kita berupaya agar kita menjadi baik. Dan senantiasa untuk melakukan perbaikan-perbaikan di hari-hari berikutnya. Karena tentunya setiap hari kita harus menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Karena ketika hari ini sama dengan hari kemarin yang kita lalui, maka sebenarnya kita sedang merugi. Dan ketika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita sedang mengalami celaka. Dan tentunya banyak ya di antara kita yang mengalami kegelisahan hidup, mengalami banyaknya tekanan dari sana dan sini, mengalami banyak persoalan-persoalan yang datang silih berganti. Banyak ya, banyak tentunya kita semuanya ingin mengalami perubahan. Nah, dengan hadirnya ini, momentum Isra Mi'raj ini, kita harus berkomitmen pada diri sendiri bahwasannya hari ini kita akan berubah. Berubah apa? Ya tentu berubah menjadi lebih baik lagi daripada hari sebelumnya. Berubah menjadi yang lebih taat lagi daripada hari sebelumnya. Bapak Ibu kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun sebelumnya saya ingin mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada antum semuanya, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dengan satu momentum ini. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang. Maka ketika kita mengenang dan kita bisa mengenang, maka akan ada rasa syukur dalam diri kita. Syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada diri kita. Syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kesempatan pada diri kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan setiap harinya. Kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul kemudian komitmen dalam diri kita untuk total all out. Total ataupun all out beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah lagi itu nikmatnya. Namun sebaliknya, ketika orang tidak mau bersyukur, malah kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah bahwasanya azab Allah sangat sangat pedih. Jadi azab yang akan diterima. Untuk itu kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, kita untuk senantiasa bisa mengukur diri kita karena kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa lihat dari satu nikmat bagaimana Allah berikan nikmat penglihatan mata kita. Kita bisa ukur, kita bisa timbang. Manakala kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala,
kemudian mata ini diambil, ditimbang dengan kebaikan yang telah dihasilkan oleh mata ini, kira-kira lebih berat mana timbangannya? Tatkala kelak kita besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ditimbanglah telinga ini, ditimbang dengan kebaikan yang telah dihasilkan dari telinga ini, kira-kira lebih besar mana? Lebih berat mana timbangannya? Ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tangan ini ditimbang, kira-kira lebih berat mana? Tangan ini dengan kebaikan yang telah dihasilkan oleh tangan ini. Lebih berat tangannya ataukah lebih berat hasil kebaikan yang dilakukan oleh tangan ini? Demikian cara kita mengukurnya Bapak Ibu kawan-kawan. Sehingga manakala kita bisa menilai, oh ternyata belum ada apa-apanya nih. Kita manfaatin mata ini untuk kebaikan. Belum banyak hasil yang diberikan oleh mata ini tentang kebaikan. Masih kurang nih telinga ini dimanfaatkan untuk kebaikan. Masih kurang nih tangan ini digunakan untuk kebaikan. Maka tentunya kita harus berkomitmen dalam diri kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa melakukan perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kami sampaikan bahwasanya ketika terus muncul persoalan-persoalan dalam hidup kita nggak pernah selesai. Yang ada hanya ngeluh. Bisa jadi karena kita kurang syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan, maka kita harus syukuri nikmat itu. Karena ketika tidak kita syukuri, maka azab Allah yang akan kita terima. Bukan kebaikan yang kita dapatkan. Maka ke depan ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmatnya Allah, maka azablah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Bapak Ibu kawan-kawan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mukadimahnya sudah jelas ya. Ada di Quran surah Al-Isra ayat 1. Surah ke-17 ayat yang pertama. Ini udah sering kali dibaca, disampaikan oleh Ustadz, oleh Kiai ketika ngebahas tentang perjalanan Rasulullah SAW yang melakukan Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Subhana diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingin ngasih tahu kepada kita bahwasanya peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa yang biasa terjadi gitu ya, tapi ini peristiwa yang luar biasa. Maka diawali dengan kata Subhana, Maha Suci Allah. Yang telah memperjalankan hambanya, yaitu adalah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah yang memperjalankan, Allah yang telah menggerakkan. Jadi bukan karena keinginan Rasulullah sendiri, bukan.
tapi karena Allah yang memperjalankan. Maka kalau Allah yang memperjalankan, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Apalagi di awal tadi Allah sudah sebutkan diawali dengan subhana, maha suci Allah. Ya, yang mengacu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah inginkan menjadi tanda-tanda. Ya, tanda apa? Ya tanda akan adanya sebagian, bukan semua ya, sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa loh gitu loh. Dan ini terjadi hanya dalam waktu satu malam. Tidak yang satu perjalanan. Jadi bukannya sekedar dari apa namanya, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, tidak hanya itu, tapi bolak-balik. Ini terjadi dalam waktu satu malam saja. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengambil pelajaran. Bahwasanya Allah ini bisa loh memperjalankan gitu ya. Memperjalankan Rasul kita itu bisa. Maka ketika Allah ingin merubah hati seseorang, ingin merubah kehidupan seseorang yang dalam waktu satu malam, sangat mungkin dan sangat bisa. Yang hari ini mungkin punya persoalan, besok di pagi hari persoalannya udah selesai, udah kelar, bisa. Yang hari ini masih punya utang, besok selesai utangnya lunas, bisa. Sangat mungkin gitu loh. Yang hari ini sakit, besok sembuh, bisa. Ya kan? Sangat bisa Bapak Ibu. Dan kita bisa ngeliat kayak kemarin misalnya. Bagaimana perubahan ya, kita misalkan kita lihat di masa-masa COVID kemarin. Perubahan tentang kesehatan itu terjadi sangat drastis. Yang awalnya sehat besok bisa sakit. Yang hari ini sakit besok bisa sehat, bisa sembuh, gitu. Sangat drastis perubahan itu. Dan sekali lagi, semuanya atas peran Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kesempatan kita. Yuk ngadu nih sama Allah. Yuk kita belajar nih dari kisah ini. Allah bisa loh ya memperjalankan ini. Apalagi cuma ngerubah hidup kita yang mungkin saat ini kita merasanya kurang, besok jadi berlebih bisa. Yang hari ini kita masih punya persoalan yang belum kelar, besok kelar bisa. Maka sering kami sampaikan, yuk masih ada kesempatan berapa? Seminggu, 2 minggu, masih kesempatan. Yuk malam kita bangun. Sepertiga malam kita bangun, ngadu sama Allah. Kan banyak yang kemarin cerita, Ustadz, minggu depan, Ustadz, bulan depan, deadline. Ini ngomonginnya minggu depan, ngomonginnya bulan depan. Masih ada waktu, bro. Ya masih ada waktu. Dan banyak kejadian sudah terjadi. Banyak. Ya, nggak? Ada datang sharing kepada kami, Ustadz. Besok pagi nih, kalau saya nggak bayar utang, saya bakal dipenjara, Ustaz. Itu yang saya sampaikan. Masih ada waktu nanti malam. Ngadu deh sama Allah. Ngadu sama Allah. Apa yang besok terjadi, besok aja deh. Kita nggak perlu kita pikirin besok. Sekarang, apa yang bisa kita lakuin hari ini, kita lakuin. Nggak perlu mikirin besok. Kenapa? Kalau kita mikirin besok, kita nggak fokus hari ini harus ngapain. Pada hari ini kita bisa bekerja. Hari ini kita bisa berdoa. Hari ini kita bisa perbanyak istighfar. Hari ini kita bisa perbanyak baca Quran. Hari ini kita bisa berdoa. Hari ini kita bisa sholat. Tapi itu nggak kita lakuin. Jadi lemes. Nggak semangat. Kenapa? Mikir besok. Ada bayang-bayang. Ketakutan akan esok apa yang terjadi. Nah kembali ke kisah tadi. Di esoknya saya nggak tahu apa yang terjadi. Namun beberapa hari kemudian, saya juga tidak tahu bagaimana
kasusnya ini selesai gitu ya. Orang ini kemudian ngubungin lagi, Ustadz, Alhamdulillah. Di hari kemarin saya harus bayar utang itu amanah. Saya harus bayar itu amanah. Ternyata ada nolongin saya Ustadz. Saya nggak jadi di penjara. Allah. Terjadi perubahan dalam waktu satu malam dan banyak kisah itu. Ya, banyak kawan-kawan. Maka tentu sekali lagi kita belajar dari setiap momentum. Kita belajar dari setiap peristiwa. Bahwa hari ini kita seperti ini, besok harus berubah. Lewat apa? Pastilah nanti malam Allah bisa merubah sesuatu dia dalam waktu satu malam saja. Nah, teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke peristiwa ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung Rasul kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk ke Sidratul Muntaha dia. Nah, untuk apa? Ternyata Allah berikan perintah sholat kepada Rasul kita dan juga umatnya perintah sholat sebanyak 50 kali. Perintah ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara, tanpa melalui ajudan. Diterima langsung. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Karena apa? Kayak tadi, saya ibaratkan, saya berikan gambaran. Kita punya kekuasaan nih, kita jabat. Yang kemudian yang biasanya kalau kita pesan sesuatu itu lewat ajudan, tapi ini enggak. Langsung bertemu dengan diri kita. Maka ini luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan sholat sehari semalam 50 kali. Mengapa? Wah, gitu. Tentu kan nggak asal ngasih perintah aja. Tentu ada hikmah, ada maksudnya. Dan ketika ini terjadi, 50 kali sholat dalam sehari semalam, berarti tiap 28 menit sekali atau 29 menit sekali, kita akan mengerjakan sholat. Jadi kehidupan kita itu bisa kita bayangkan. 24 jam kehidupan kita sehari semalam ini kita bisa bayangkan. Setiap 28 menit kita sholat. Setiap 28 menit kita sholat. Selesai sholat, zikir, doa. Belum aktivitas, sholat lagi. Belum selesai, sholat lagi. Jadi hampir semua aktivitas kita dalam sehari semalam itu sholat. Ketika sholat ini sebanyak 50 kali. Yang ini menunjukkan apa Bapak Ibu kawan-kawan sekalian? Yang awalnya sholat diwajibkan 50 kali. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat menyukai ibadah sholat. Jadi seolah-olah kita itu sehari semalam suruh sholat terus dia. 50 kali. 28 menit, 29 menit sekali kita sholat. Karena Allah menyukai ini ibadah sholat. Yang kemudian Allah peringan bagi hambanya hingga menjadi 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Tetapi yang perlu kemudian kita pahami, kualitasnya, nilai timbangannya, 5 sholat ini sama seperti 50 kali sholat dalam sehari semalam tadi. Maka meskipun ini cuma 5 kali, ini pengaruhnya dalam kehidupan kita, tentu ini juga harus luar biasa. Karena apa? Karena nilai timbangannya sama ketika sebelum diturunkan menjadi 5 kali saja. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, ini sudah menunjukkan akan adanya kemuliaan
atau kedudukannya sholat. Maka bahkan kita bisa melihat di beberapa hadis yang lain bahwasanya nanti ibadah sholat inilah ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala sholatnya baik, maka ibadah yang lain juga baik. Namun manakala ibadah sholatnya rusak, ibadah yang lain juga rusak. Nilainya begitu. Kenapa? Karena saking mulianya kedudukan dari sholat ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan sholat ini sebagai momentum perubahan. Jadi hasil dari Isra Mi'raj itu adalah ya ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengerjakan sholat sehari semalam sebanyak 5 kali. Dan ini bisa jadi momentum perubahan bagi kehidupan kita. Dan saya seringkali menjadikan waktu-waktu sholat itu untuk momentum perubahan. Yang awalnya seperti apa, begitu kita ambil air wudhu, kita bersihkan ini tangan, kita basuh ini kita punya muka, kita basuh kedua tangan, kita usap kepala, kita basuh kedua kaki. Itu adalah momentum perubahan. Kita bisa rasakan segarnya air wudhu. Kita bisa rasakan bagaimana kita itu membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Yang baik itu kita sengaja ataupun tidak kita sengaja dari mulut ini, dari lisan ini, dari mata ini, dari telinga ini, dari tangan ini, dari kaki ini. Kita bersihkan itu dosa-dosa. Yang kadang kita nggak ngerti kaki ini ngapain. Yang kadang kita tidak sengaja tangan ini berbuat apa. Yang kadang kita tidak sengaja mata ini melihat apa. Itu dan seterusnya. Maka jadikan itu momentum untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelum kita sholat tentunya. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain agar mereka menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maka dalam kehidupan kita sehari semalam itu Allah pengen agar kita itu senantiasa ibadah. Namun ibadah itu bukan berarti kemudian sholat saja, tidak. Di luar sholat kemudian itu bukan ibadah, tidak juga. Bapak Ibu kawan-kawan dalam kehidupan kita sehari semalam 24 jam itu sebenarnya semuanya bisa bernilai ibadah di hadapan Allah. Seperti apa? Misalnya tatkala kita mau tidur. Mau tidur ketika kita niatkan untuk istirahat, mengistirahatkan badan ini. Lalu kemudian kita ambil air wudhu, kita mengikuti atau mencontoh Rasul kita Muhammad SAW, maka tidurnya kita itu bisa bernilai ibadah. Kita bangun tidur, kita mengucap hamdalah, kemudian kita ambil air wudhu dan kita beraktivitas pagi di hari. Di pagi hari itu ibadah, sholat dan seterusnya. Nilainya ibadah. Ketika pagi hari kita mandi, ganti baju, berangkat kerja, berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah. Bismillah kita niatkan itu dalam rangka bekerja, dalam rangka ibadah. Bagi yang berdagang kita niatkan itu untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Maka sepanjang hari itu, sampai kita pulang lagi masuk ke dalam rumah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, zikir, puasa, sholawat, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari ibadah. Termasuk kita masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, itu juga bisa bernilai ibadah.
ketika tata caranya benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Bapak Ibu, ya, jadi terkait dengan rezeki itu menjadi urusannya Allah karena tugas kita adalah ibadah. Maka jangan cawe-cawe terhadap rezeki kita karena Allah sudah jaga, Allah sudah siapkan rezeki kita. Jangan ngatur terkait dengan rezeki kita karena Allah sudah atur sesuai dengan jatahnya masing-masing. Tidak mungkin tertukar. Semuanya sudah tertakar oleh Allah. Jadi cukup apa? Ya kita ibadah aja dulu. Karena tugas kita begitu. Nah, cuma terkadang kita itu lebih mengarah kepada duniawi. Mikirnya kita kepada duniawi. Saya harus nyari pinjaman kemana lagi ini? Saya harus melakukan apa ini? Saya harus jual apa ini? Padahal di sisi lain kita mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering sampaikan, ketika kita sudah buntu, udah nggak ngerti lagi apa yang mau kita lakuin saat itu juga, sedangkan persoalan-persoalan terus datang dan ada dan itu kita rasakan, maka berhentilah beraktivitas. Ambil air wudhu, sholat. Termasuk teman-teman yang misalnya buka lapak, jualan, nggak ada yang beli, sepi, udah stop. Ambil air wudhu, sholat. Yang punya urusan di kantor nggak kelar-kelar ini, urusan kerjaan nggak kelar-kelar, numpuk dari satu kerjaan, ada lagi kerjaan berikutnya, udah stop. Ambil air wudhu sholat. Apa kemudian kalau kita ambil air wudhu sholat kemudian masalah selesai, pekerjaan selesai? Enggak. Tapi setidaknya kita jauh lebih ringan dalam menghadapi persoalan itu. Setidaknya kita jauh lebih tenang dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Masalah itu seringkali muncul kembali karena diri kita nggak pernah tenang, otak kita nggak pernah tenang. Jadi hati kita berdebar terus, otak kita bekerja tetapi nggak tahu arah, mikirnya udah nggak rasional lagi otak kita, mikirnya ngalor ngidul. Dan setiap keputusan yang diambil, jadi pastikan itu keputusan yang salah. Tapi kalau kita udah selesai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ibadah kita, maka apa yang kita ambil itu adalah keputusan yang baik. Kenapa? Karena diri kita sudah dalam keadaan yang tenang. Jadi dengan banyaknya urusan di kantor tadi, dengan kita sholat itu kemudian selesai sholat pekerjaan selesai. Enggak. Tetapi setidaknya kita dalam menyelesaikan pekerjaan itu dengan tersenyum. Alhamdulillah, saya masih punya pekerjaan di kantor ini. Bersyukur. Apa tandanya? Ini pekerjaan numpuk kan gitu ya. Kita bisa bayangin orang-orang di sana di luar sana yang nggak punya persoalan lagi, nggak berurusan dengan kantor, itu nggak ada pekerjaan numpuk dengan dia, tapi dia nganggur, kan begitu. Tidak kita syukur, alhamdulillah masih punya pekerjaan meskipun pekerjaan dari bos ini numpuk-numpuk terus. Jadi itu kawan-kawan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi ranahnya Allah. Ini udah jelas kita berkali-kali udah sampai ini surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan Allah lah yang telah memberinya rezeki. Dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dan semuanya sudah tertulis lengkap di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi ini jelas Bapak Ibu kawan-kawan. Rezeki sudah ada yang ngatur gitu ya. Maka tugas kita apa ya? Tugas kita ibadah aja gitu, gitu. Ya kan?
Tugas kita ibadah aja, melakukan ikhtiar yang terbagi, bisa kita lakukan. Kalau itu sudah, baru kemudian kita pasrahkan soal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Di Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu kalau kita lihat cicak di dinding ini, kan ada lagunya itu ya, di cicak-cicak di dinding. Makanannya apa? Makanannya nyamuk Bapak Ibu. Nyamuk bisa terbang berseliweran kemana-mana. Cicak nggak bisa terbang, bisanya cuma ngerayap. Kok bisa makanannya bisa terbang? Kok dapat juga makan itu? Enggak. Jadi kalau dipikir logika gimana ini? Makanannya itu harusnya kan yang lebih mudah didapat gitu kan. Lebih mudah didapat. Yang nggak harus pakai terbang-terbang. Orang cicaknya nggak bisa terbang, tapi makanannya bisa terbang. Bisa ke sana kemari. Cicak cuma merayap jalannya. Tapi karena semua sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dapat juga tuh nyamuk, ya enggak? Yang penting apa? Yang penting cicak itu hanya melakukan sebagai kodratnya cicak. Apa? Merayap. Itu kodratnya cicak. Baru kemudian kalau kita lihat seperti lagunya, datang seekor nyamuk. Jadi kalau makhluk sudah melakukan ikhtiar yang terbaik yang dia sudah lakukan, maka Allah yang datang itu ngebawa rezekinya. Nih nyamuk, jatah lo nih. Kan begitu. Ya begitu. Jadi datang rezeki itu. Ya, cicak tinggal melakukan apa yang bisa lakukan oleh cicak. Merayap. Jangan ikut-ikutan terbang. Nggak bisa. Cicak nggak ikut-ikutan terbang. Dia cuma lakukan apa yang dia bisa lakukan. Termasuk kita juga. Semuanya sama kawan-kawan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya jualan duta. Oke jualan. Promosi. Jualan jangan cuma diem aja. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana tetangga kita tahu kalau kita jualan? Kita nggak pernah promosi, kita nggak pernah nawarin, kita cuma diem-dieman aja. Ya nggak tetangga nggak bakal tahu, kawan nggak pernah ngerti. Ya udah, saya udah nawarin Ustaz, udah promosi, ya udah nggak apa-apa tungguin. Gitu kan? Allah ntar yang bakal ngedatengin. Bisa jadi dari orang-orang yang kita iklanin itu akan datang tuh orderan kita. Tapi bisa juga jadi dari luar kita iklannya kepada si A, tapi yang beli si B. Kok bisa? Bisa. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Ternyata si B ini punya si A ini punya teman C. Si C punya saudara B. Nah, dikasih tahulah. Nah, si B kemudian beli kepada kita. Sangat bisa itu. Seringkali kita ketemu dengan apa namanya seperti itu kan orang-orang di luar sana yang loh kok tahu kalau saya jualan ini iya saya dikasih tahu ini ah begitu padahal kita promonya kepada si A tapi yang beli si B nah begitu seterusnya saya kira teman-teman juga pernah mengalami hal ini ya kita jualan di sini tetangga nggak beli tapi yang beli pada datang dari jauh naik mobil lagi di luar kota lagi itu sangat mungkin ya. Kenapa sekali lagi Allah tidak hanya sekedar tahu di mana setiap rezeki-rezeki kita berada, tempat menyimpanannya, tetapi ada juga orang-orang yang rezekinya itu dibawa oleh makhluk lain, dibawa oleh orang lain. Ya, oke, teman-teman seperti itu ya. Kalau kita ngomongin cicak, nah, ngomongin kucing misalnya, kucing itu hidupnya di darat, dia takut air nggak bisa renang, tapi makanannya ikan yang hidupnya di air. Dengan skenario Allah Subhanahu wa taala, kucing ini bisa makan ikan. Bahkan ada yang sudah digoreng.
Kenapa? Luar biasanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita sangat bisa ya untuk mendapatkan apa yang memang sudah ditakdirkan untuk diri kita. Terkait dengan sholat, Bapak Ibu kawan-kawan. Nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini adalah momentum kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi dengan ada sholat ini. Maka kita bisa belajar dari salah satu keluarga ya, keluarga Imron namanya. Keluarga ini bukan Rasul, bukan Nabi, tetapi ada dalam Al-Quran kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Bu Imron. Ini adalah contoh figur orang tua yang punya visi yang luar biasa terhadap anak dan keturunannya. Jadi punya gambaran masa depan. Anaknya besok mau seperti apa? Generasi berikutnya mau bagaimana? Jadi tidak hanya sekedar untuk diri sendiri. Perubahan itu bukan hanya untuk sekedar diri sendiri, tapi bagaimana perubahan itu terjadi untuk anak dan keturunannya. Dimulai dari sekarang, dimulai dari saat ini. Bahkan keluarga Imron dimulai dari sebelum anaknya lahir. Yang ketika itu masih dalam kandungan. Ya ketika itu istri Imron berkata bahwasanya punya niatan, punya nazar. Tatkala nanti anak yang dalam kandungan ini lahir dan anak itu laki-laki, maka akan diwakafkan untuk ngurus Baitul Maqdis. Ya, jadi punya gambaran nih. Kalau anaknya lahir laki-laki nih, saya pengennya punya anak laki-laki ya Allah. Dan kalau besok lahir nih laki-laki, saya pengen ini saya wakafkan untuk ngurus Baitul Maqdis. Begitu bahasanya, ya. Namun apa yang terjadi? Apakah Bunda Allah tidak dengarkan itu doanya, keinginan dari istrinya Imron? Didengar oleh Allah, ya. Didengar. Maka sama juga dengan diri kita, ketika kita punya keinginan, kita punya doa sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak benar? Allah mendengar. Namun cara nyelesainnya, cara Allah ngejawabnya itu terkadang tidak langsung pada poin apa yang kita minta. Ini kita bisa belajar di sini. Sekali lagi teman-teman saya ulang ya, perlu digarisbawahi. Ketika kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar. Dan ketika Allah merespon dari setiap doa itu, bukan berarti kemudian Allah akan merespon pada titik apa yang kita minta atau kita inginkan. Sebagaimana kita bisa belajar dari ini, ya Kak. Pengen punya anak laki-laki. Ternyata pengen lahir. Anaknya perempuan. Kira-kira bagaimana? Sedih enggak ini? Apa kemudian mutung? Apa bahasa mutung? Kecewa. Sakit hati sama Allah. Enggak. Tetap berbaik sangka sama Allah. Kita doa nih punya keinginan. Seolah-olah belum dikabul sama Allah. Kemudian apa? Respon kita. Apa kemudian kita jadi salin Allah? Jadi putus asa? Kecewa? Enggak. Tetap nih. Kita harusnya tetap berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian anak itu kalau kita lanjutkan kisahnya ini, anak itu kemudian diberi nama Maryam. Ya. Nah, kemudian dirawatlah Maryam ini, ya, dirawatlah Maryam ini yang tentunya dirawat dengan sebaik-baiknya. Visi misinya tetap, ya enggak? Visi misinya tetap agar apa? Anak-anak keturunan ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh solehah. Maka kemudian perlu tempat pendidikan yang baik untuk anaknya. Maka pentingnya nanti di sini kawan-kawan, pentingnya di sini kita naruh di mana anak kita akan belajar, oleh siapa anak kita akan dididik dan dibina. Ya, maka dititipkanlah ke pamannya Nabi Zakaria.
Lalu dibikinlah satu tempat khusus mihrab, ya, satu khusus mihrab di mana tidak ada satu orang pun bisa masuk dan bertemu dengan Maryam kecuali Nabi Zakaria saja. Itu tempat khusus, mihrab khusus ini. Nggak ada tempat khusus yang di sana. Hanya tadi aksesnya nih, aksesnya yang bisa masuk ke sana ini hanya Nabi Zakaria saja. Nah, yang menariknya ketika Nabi Zakaria datang nih ketemu dengan Maryam di tempat mihrabnya, apa yang terjadi? Loh, kok udah banyak makanan? Dari mana ini? Saya nggak bawa loh, saya nggak ngasih loh. Ayo, siapa nih yang ngasih ini? Padahal nggak ada orang satupun yang bisa masuk ke sini, nggak ada aksesnya. Ini akses rahasia, gitu ya. Tapi kok udah banyak nih makanan? Dijawab oleh Maryam, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ya, bisa ya. Cukup di sini nih, ibadah di mihrab ini nih. Ibadah di mihrab ini, sholat, doa, Allah kasih makanan. Nah, di sini kemudian kita bisa belajar bahwa saya sang guru tadi, Nabi Zakaria tadi yang sebagai gurunya Maryam, ya kemudian tidak apa namanya ya, eh, tidak menutup diri kemudian menjadi orang-orang yang apa namanya malu ya. Kok bisa? Kok murid saya bisa seperti ini gitu. Akhirnya dia belajar, dia belajar, tidak apa-apa. Belajar kepada yang lebih mudah. Caramu gimana gitu. Nah kadang kita itu egois, nggak mau belajar sama yang muda. Gurunya siapa nih? Guru yang masih muda, ilmunya masih cetek tuh. Kadang kita menutup diri kita nggak mau belajar dengan yang lebih muda. Kenapa? Merasa kita lebih tua, ilmu kita udah banyak. Padahal belum tentu juga yang tua itu lebih banyak ilmunya. Belum tentu juga. Dari kisah ini kita belajar. Nabi Zakaria kemudian belajarlah ke Maryam. Oh, di sini nih tempat Zu minta sama Allah ya. Kemudian Allah cukupkan segala kebutuhan Zu di sini. Oh, oke, oke, oke. Ikutin tuh caranya. Berdiri tuh Nabi Zakaria. Ya. Dalam sholatnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merayu Allah nih. Sama nih ikutin caranya. Maryam tadi diikutin tuh. Ya, doanya ini yang kita juga kadang apa namanya bisa ikutin bagi teman-teman yang pengen punya keturunan atau belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka di sini nanti bisa kita tambah doa misalnya Rabbana atau ya Rob gitu ya. Rabbana atau ya Rob itu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, atau hanya dipenggal dari Robbi saja juga bisa ya. Depannya ditambah dengan Asmaul Husna juga bisa ya, seperti itu teman-teman. Yang artinya apa? Minta keturunan. Bukan hanya sekedar keturunan, tapi jelas keturunan yang bagaimana. Nah, kadang kita itu, mohon maaf deh, kadang kita tuh minta itu cukup ya Allah beri saya keturunan. Keturunan yang bagaimana? Yang baikkah atau yang burukkah? Ya tentu yang baik ya Allah. Ya sampaikan dong ke Allah. Ya, di sini disampaikan, ya, disampaikan, ya Allah berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, ya, dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Baik itu dalam arti ya dia soleh, nurut sama orang tua kan begitu, menyenangkan tingkah lakunya. Karena sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Dia baca ayat ini. Ya, jadi kalau mau lengkapnya lagi nanti dari awal ayat ya teman-teman bisa baca dalam apa namanya sebagai ayat pilihan setelah baca Al-Fatihah. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Sudah, baca. Diulang lagi boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Baru kemudian nanti ruku. Ya, seperti itu. Jadi momentum-momentum ini bagian-bagian dari sholat ini untuk meminta kepada Allah, meminta perubahan dalam hidupnya yang lebih baik. Tentunya mintanya juga yang baik-baik ya, Kak. Bagaimana apa yang disampaikan dari kisah ini, minta yang baik-baik, keturunan yang baik. Apa yang terjadi? Luar biasanya, hingga kemudian malaikat Jibril datang. Sedangkan Nabi Zakaria sedang berdiri di tengah, sedang berdiri dalam sholatnya, dalam mihrab tadi. Masih dalam keadaan berdiri sholat, ini datang malaikat Jibril ngasih tahu bahwa kabar gembira. Apa itu yang disampaikan? Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang anak, seorang putra. Yahya. Jadi diberi nama Yahya. Jadi sampaikan langsung. Hai Zakaria, Zu bakal punya anak kan gitu. Namanya Yahya. Yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Menjadi ikutan, panutan, menahan diri dari hawa nafsu. Dan seorang nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Bagaimana diri kita nih, kalau kemudian tahu dapat kabar. Ya. Misalnya kita dapat kabar nih dari dokter gitu ya, yang meriksa istri kita misalnya. Ternyata istri kita hamil, istri kita mengandung. Itu aja kita udah senangnya minta ampun. Apalagi kemudian ditambah anaknya laki-laki. Ini soleh. Yang bahkan nurut sama Allah. Menjadi apa namanya Rasulullah. Keturunan dari orang-orang yang soleh ini. Tentu orang tuanya kan merasa senang. Jadi kabar ini betul-betul menggembirakan. Maka disebutkan tadi oleh malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Jadi ini luar biasa. Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika Nabi Zakaria masih berdiri dalam sholatnya. Bapak Ibu kawan-kawan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu istrinya Nabi Zakaria ini sudah sangat tua, sudah sepuh, mandul. Tapi apa yang terjadi? Allah bisa. Kita bisa lihat berapa kisah kemarin yang terjadi, ya Kak? Ustadz, saya nganggur. Habis di PHK, nggak punya pekerjaan, nggak ada gawean nih. Ditambah saya punya utang ratusan juta. Oke, apalagi istri pulang ke rumah orang tuanya, udah ngajuin gugatan cerai. Sudah nggak tahu lagi nih Ustaz. Saya benar-benar di titik nadir paling rendah. Udah nggak tahu lagi mau ngapain Ustaz. Ada kayak gitu? Ada. Kalau logi kan sama kayak ini, ya enggak? Jadi kita bikin bikin logi analogi misalnya, ya enggak? Saya udah nganggur loh. Nganggur nggak punya pekerjaan di PHK, masih punya utang. Dari mana saya membayar utang? Kan begitu jawabnya kita tentu. Tapi bagi Allah enggak begitu. Apa yang terjadi? Dia lakuin ikhtiar langit dengan semaksimal mungkin. Teman-teman tuh yang buka bukunya Manut Quran ya. Dia lakuin ikhtiar langit dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang dia bisa lakuin. Apa saja. Per hari bisa baca sampai 10 juz. Dalam waktu di hari ke-21 dia ngelakuin itu. Allah hadirkan solusi. Selesai itu utang ratusan juta. Dari mana? Ya Allah yang ngasih. Kan begitu. Nggak pakai logika. Kenapa nggak punya pekerjaan nganggur? Ya sama kayak begini. Ketika Allah sudah memberikan sesuatu, sudah bilang kun ya pasti fayakun.
Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang menjadi penghalang diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini harus kita hancurkan, harus kita hilangkan. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Soal Allah kapan mengampuni diri kita itu bukan urusan kita. Tugas kita mohon ampun. Cuman kadang kita tuh tanya, kapan Ustadz dosa saya diampuni sama Allah? Kapan Ustadz doa saya dikabul sama Allah? Bukan begitu. Doa-doa saja, mohon ampun saja. Entar pada saatnya Allah bakal ampuni kita punya dosa, entar saatnya bakal Allah kabulin kita punya doa. Begitu, lakuin aja. Tugas kita ngelakuin. Ya, tugasnya Allah apa? Ngabulin. Kan begitu, bukan yang mengabulkan itu bukan kita, tapi Allah. Maka kita tunggu aja. Jangan protes. Kalau kita protes nih belum baru mau dikabulin nggak jadi. Mental lagi itu. Kenapa? Protes. Enggak, no, teman-teman ya. Maka harus ada perubahan betul-betul dalam diri kita. Ini momentum. Sekali lagi kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah ambil air wudhu sholat. Jualan nggak laku-laku, udah ambil air wudhu sholat. Enggak, dagang nggak ada pembeli, udah nggak apa-apa. Emang barangkali Allah lagi pengen kita untuk sholat waktu itu. Udah ambil air wudhu sholat. Udah sholat tuh, Ustaz. Pegel Ustaz, berdiri terus, oke. Duduk, ambil Quran, baca Quran. Gitu. Nggak bisa baca Quran, Ustaz. Zikir, istighfar. Kan begitu dan seterusnya. Ya teman-teman ya, kita bisa belajar dari ini. Bahwa sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sudah Allah benar-benar ngasih clue ya, ngasih clue nih jawaban langsung to the point. Ya, di Quran Al-Baqarah ayat 153 langsung nih to the point. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Siapa yang dikasih tahu sama Allah? Hai orang-orang yang beriman, yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang yakin, yang beriman. Allah tidak panggil hai ya ayuhana saya manusia tidak, tapi lebih mengerucut orang-orang yang beriman, yang punya iman, yang yakin sama Allah, yang percaya bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak masuk dalam kategori ini. Apa lanjutannya? Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jelas langsung Allah langsung berikan penjelasan lebih tegas di sini. Detail. Sabar, sholat. Zu punya masalah, sabar. Ambil air wudhu, sholat. Zu lagi dikejar-kejar utang, sabar. Ambil air wudhu, sholat. Apa bisa lunas, Ustaz? Jangan tanya bisa lunas atau kagak. Lakuin aja dulu gitu. Mohon maaf teman-teman ya, kadang saya begitu ya. Kalau ada yang share dengan saya, konsultasi, saya langsung begitu. Lakuin aja dulu. Murid itu jangan tanya bagaimana entar, lakuin aja. Kalau saya kemudian di apa namanya diperintahkan guru suruh begini, oke. Siap guru, samina wa'tuna. Saya kerjakan, nggak perlu saya tanya. Nanti kalau saya udah lakuin, apa yang saya dapat guru? Enggak, saya nggak tanya begitu. Lakuin aja. Kenapa? Tugas kita ngelakuin. Samina wa'tuna. Guru nggak mungkin ngejurumusin kita gitu loh. Nah kita kadang itu mohon maaf gitu ya. Masih banyak protesnya, masih banyak tanyanya. Ya, lakuin aja gitu loh. Kadang masih pakai tapi Ustadz. Nah, nggak usah pakai tapi-tapian. Kalau mau lakuin aja. Kalau enggak udah begitu. Ya teman-teman. Kalau mau berubah, ya udah lakuin. Allah udah jelas kok memberikan rambu-rambunya ini. Ya udah jelas. Saya dulu juga sama seperti Bapak Ibu sekalian. Pakai logika saya. Saya punya ini loh, amanah loh. Mosok saya suruh begini. Kadang nggak masuk logika. Tapi kalau saya ikuti hawa nafsu, saya ikuti logika saya. Nggak selesai tuh utang saya sampai sekarang. Nggak kelar itu. Ya teman-teman. Maka sekali lagi kita udah ngelihat ke arah ini. Ya, kita lanjutin dikit lagi.
Nah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat, dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat. Bahkan Allah sudah ngasih tahu, ngasih bocoran nih bahwa sabar dan sholat itu sungguh berat gitu loh. Jadi memang ini Allah sudah kasih tahu solusinya sabar sholat, dan tapi Allah juga kasih tahu pada kita semuanya bahwasanya ini memang berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu? Orang-orang yang meyakini bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Jadi kalau nggak yakin ya udah memang sangat berat banget. Ketika diperintahkan nggak yakin ya udah, ya, nggak selesai, nggak kelar hidupnya. Begitu teman-teman ya. Baik, teman-teman yang rahmati Allah SWT, termasuk dalam keluarga, tentu juga harus kita tegakkan sholat ini terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita, pasangan kita. Maka ketika ada salah satu anggota keluarga yang memang sudah berkewajiban untuk mengerjakan sholat, maka harus kita kerjakan sholat secara sama-sama. Jadi tidak timpang tindih, tidak hanya salah satu, tetapi kesemuanya untuk saling mengingatkan agar senantiasa menjaga aktivitas dari sholat ini. Bapak Ibu, kawan-kawan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Ustaz-Ustazah, demikianlah materi kita malam hari ini. Sekali lagi, ini momentum yang luar biasa, kita belajar dari momentum ini untuk kita bisa berubah, melakukan perubahan yang lebih baik untuk diri kita. Mosok kita pengen punya utang terus, mosok kita pengen kehidupan kita seperti ini. Tentu hari ini dan hari esok harus lebih baik kembali. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair atas materi yang disampaikan. Mungkin hari ini ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu malam ini yang akan bertanya. Silahkan bisa raise hand atau langsung bisa membuka mic-nya langsung. Ya, silahkan Ibu Miswat. Assalamualaikum Mbak Emma. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, saya mau nanya, tapi sebelumnya ini ada di kejadian kemarin sih, kayak tadi dari tausiahnya ngerasa juga ini kayak kejadiannya itu kayak semacam kontak batin gitu ya Ustaz ya, yang kayak waktu susu itu ya Ustaz ya. Saya waktu itu pengen beli susu, tapi saya belum ada duit, malah saya cuma di hati ingin beli susu belum ada duit, nilalah ustaznya nyasar, jadinya itu kayak Allah yang nyambungin gitu aja. Kejadiannya itu kayak dari saya itu merasa oh ternyata Allah maha mendengar gitu, jadi ada keyakinannya di situ. Jadi kayaknya saya lagi belajar untuk yakin gitu. Jadi di situ nanti pertanyaannya memang itu apa itu adalah sebuah ujian Allah untuk janji saya. Jadi saya itu kalau Allah kasih titipan rezeki lebih, saya mau kok jadi perantara untuk orang lain. Jadi kejadiannya saya nggak ngasih dengan kata-kata saya sendiri. Jadi kemarin itu saya itu lagi butuh duit, tapi malah teman saya itu tiba-tiba itu nyuruh saya itu untuk nitipin sedekahnya ke mana kayak ada yatim gitu. Itu kan nominalnya ya agak banyak ya, 50.000. Tapi saya dalam hati
kenapa sih nggak sedekah ke aku aja, dikasih ke aku orang aku lagi butuh gitu. Tapi dalam hati saya juga, lah ini kan titipan nih. Pokoknya kalau dititip itu nanti malah jadi nanti ada pertolongan Allah gitu. Saya itu tapi setengah gitu masih. Ini titipan loh, titipan. Makanya saya langsung kasih ke yang di kampung itu kan ada sebagian dari keluarga yang kurang mampu. Terserah kamu atau gimana, apa mau disuruh kasih ke anaknya untuk sakuan jajan apa gimana gitu. Dan itu saya udah setelah amanah itu saya sampaikan ke teman saya, ya sudah terkasihkan gitu. Setelah beberapa hari, setelah 1 hari, justru teman saya minta tolong lagi. Bisa minta tolong nggak saya beliin ini. Saya belum diiming-imingin bonus apa gitu. Ya bisa. Dan dari situ justru 250.000 yang tadi aku itu bahas, kenapa bukan ke saya, justru saya dapatnya lebih itu. Walaupun dalam bentuknya itu barang-barang gitu. Di situ ada pertanyaannya, itu Ustaz, dari kejadian itu apa memang saya memang ujian dari kata-kata saya itu ya Ustaz ya. Saya katanya ingin menjadi penyalur kebaikan, ternyata saya itu begitu diuji 250.000 saja saya ngeluhnya apa sih, bukan buat saya gitu. Jadi sini mungkin ada keyakinan saya masih rapuh, masih jelek ya Ustaz ya. Sarinya gitu aja Ustaz, minta mungkin bimbingannya, mungkin masih lemahnya iman saya ya, tapi di situ saya bersyukur ya, sedikit-sedikit belajar dari Ustaz, dari teman semua. Syukran Ustaz, itu aja. Ya, oke. Terima kasih Bu Miswar ya. Ya, jadi memang apa namanya? Ketika kita punya niatan-niatan baik, ya kita akan diuji. Benar nggak niat kita itu? Gitu ya, apakah cuma ngomong doang nih niatnya? Apakah benar-benar seperti itu? Kalau memang seperti itu, ya udah lakuin gitu. Dan setiap orang punya doa, punya keinginan, itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Jadi akan melalui ujian dulu baru kemudian nanti Allah kasih jawaban gitu ya. Maka kalau di saat kita sedang menjalani ujian lalu kemudian kita down, berputus asa dan kemudian menyerah, ya nggak akan jadi itu. Nggak akan sampai pada titik di mana Allah betul-betul datang dengan pertolongan. Ya, alhamdulillahnya tadi bisikan-bisikan yang nggak baik tadi bisa berhasil ditepis oleh Bu Miswar ya, yang kemudian oh ternyata di balik peristiwa ini Allah kasih dengan nilai yang lebih kan begitu. Ya, dan doanya apa tadi yang menjadi keinginannya untuk menjadi wasilah atau perantara kebaikan untuk orang lain, ya insya Allah itu akan tersampaikan dan insya Allah ke depan akan jauh lebih banyak lagi. Nggak cuma sekarang, nggak punya satu dua, tapi insya Allah akan kebaikan-kebaikan yang dihasilkan akan jauh lebih besar lagi. Insya Allah demikian ya. Syukran Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali? Tadi ada di chat ini saya mohon undur diri dari Ibu Lilis Marlin. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya sebelum ditutup Zoom-nya? Ya, Sepertinya alhamdulillah sudah masuk semua nih, alhamdulillah. Ini bisa ditutup enggak apa-apa Mbak Emma, sudah pas pukul 9.30 nih. ya. Baik Ustaz, Bapak Ibu semuanya, kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Dan terima kasih kepada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan kita amalkan. Amin.
Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallah bihamdika. Istighfar dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak salahnya, mohon dimaafkan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.